Halo, selamat malam. Oh, Malam, ya, apa kabar semuanya? luar Semoga biasa. semuanya semoga semuanya sehat dan bahagia hari ini. Selamat datang dalam acara The Way of the Heart, langkah keenam bagian kedua, yaitu Kristus tinggal dalam diriku. Saya Agusta Rosariana yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Adakah di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk memimpin doa persembahan harian? Nanti doanya akan muncul di layar. Saya, Silakan, dengan Bapak siapa ini? saya Gary. Oh, Bapak Gary. Silakan Bapak Gary. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud Bapa Suci dan para rasul doa Gereja Indonesia untuk bulan Agustus ini. Wujud Gereja Universal. Semoga masyarakat yang anggotanya sulit untuk menghargai dan bekerja sama tidak menyerah pada godaan konfrontasi karena alasan etnis, politik, agama, dan ideologi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah 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 doa doa kami, kami ya ya Tuhan. Tuhan. Wujud Gereja Indonesia. Semoga bangsa Indonesia semakin bergotong royong dan bersatu untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, hukum yang adil, serta kesejahteraan yang merata. Marilah kita mohon, kabulkanlah kabulkanlah doa doa kami kami ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, seperti sekarang, selalu, pada dan permulaan, sepanjang segala abad. sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Pak Gary. Dalam The nama Way Bapa, of the Putra, dan Roh Heart. Kudus. Amin. The Way of the Heart adalah rangkaian latihan doa selama setahun yang ini dimulai dari bulan Januari dan akan selesai di bulan Desember. Dengan ada 9 tema yang berbeda di setiap langkahnya. Dan malam ini kita memasuki langkah keenam bagian yang kedua, yaitu Kristus tinggal di dalam diriku. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini, jangan khawatir, karena Bapak Ibu tetap bisa mengikuti dan menyimak dari YouTube untuk langkah-langkah yang sebelumnya. Kalau yang sudah hadir di sini, apakah ada yang bulan lalu mengikuti juga? Bulan lalu adalah jalan hati langkah keenam, bagian pertama, yaitu tinggal bersama Yesus. Oh, waktu itu disampaikan oleh Ibu Susan untuk penyampaian punktanya, dan kita diajak untuk merenungkan kedekatan persahabatan kita dengan Yesus. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang berkenan untuk sharing pengalaman bulan lalu? Saya melihat beberapa nama yang sepertinya ikut di bulan lalu ini. Ada yang berkenan? Bu Reta sepertinya ikut juga nih Bu ya bulan lalu ya Bu.
Selamat malam Romo, selamat malam Ibu Bapak semua. Ya, ya bulan lalu saya ikut Bu Agusta. J, pripun Bu? Ya, Ada yang mau sharing sedikit? ya itu sepertinya sudah saya share. Saya dapat berkat ya waktu itu satu percakapan rohani dengan Romo ya. Jadi berkatnya lebih ya. Kalau menurut saya Eh, kemarin itu tentang doa ya, kalau tidak salah. Jadi saya bersama dengan beberapa ibu yang mereka lebih ke apa ya, kalau berdoa itu sudah kadang-kadang nggak bisa dirumuskan. Jadi lewat doa rosario itu aja, rosario yang sungguh-sungguh dinikmati ya rosarionya. Jadi dalam untayan-untayan rosario itu juga sambil membawa mereka-mereka yang perlu didoakan, kemudian apa ujub-ujub khusus dan sebagainya ya. Jadi karena saya sungguh belajar dari para ibu-ibu ini untuk kesetiaan dalam hal berdoa. Kadang-kadang sambil jalan di atas sepeda motor gitu sambil doa rosario. Yang saya ingat itu saja, Bu Agusta. Terima kasih sudah sharing Bu Reta. Ya, belum buka kerepean ini, belum buka Belum buka cantengan catatannya boleh catatannya di sambil. mana. Ya. Iya, iya, iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Reta. Barangkali ada yang mau sharing lagi? Bu Susan mungkin sebagai pembawa pungta mau sharing sedikit, boleh Bu? Mungkin kalau saya bisa sharing sedikit. Boleh, eh, silakan. Pak Gary iya, ya? ya saya. Silakan Kebetulan Pak memang Gary. minggu bulan lalu saya nggak ikut karena posisi saya sedang di rawat sedang. Tetapi memang eh, saya mencoba gitu untuk mempraktekkan dari yang langkah yang sekarang ke-6 ya. Angka ke-6. Langkah ke-6. Nah, berarti yang sebelumnya itu, jadi saya coba untuk merenungkan dari bacaan itu bagaimana makna dari Yesus yang adalah pokok anggur. Memang secara sederhananya sih bacaan itu familiar lah kita sekarang dengar setiap kali apa ya Minggu Paskah apalagi kalau udah mendekati keperayaan Pentakosta. Jadi bagaimana kita juga menjadikan eh, sendiri sebagai anting-anting dari eh, Tuhan Yesus sebagai pokok anggurnya sehingga eh, menjadikan suatu doa itu menjadi apa ya bagian nafas dari kehidupan itu pengalaman yang selama saya memang dalam beberapa hari dan lalu itu saya berada di kawasan. Jadi kalau malam-malam begini tuh dulu saya waktu bulan lalu saya ingat posisi habis makan malam terus terus saya coba aja untuk merenung dalam keheningan begitu. Itu sih simpelnya. Terima kasih Pak Gary. Boleh satu lagi mungkin ya? Ada satu lagi yang bulan lalu mengikuti juga? Saya ingatnya sama Bu Reta aja nih. Baik, malam hari ini nanti akan ada pemaparan punta dari Ibu Francisca Romana Titis Suniati. Setelah itu nanti Bapak Ibu juga akan diajak untuk berefleksi dan bisa menuliskan refleksi yang nanti bisa dibagikan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian pada saat berada dalam kelompok kecil. Selamat malam Ibu Siska. Apakah Bu Siska sudah hadir ini? Sudah hadir di sini, Bu? Selamat malam, Bu Agusta. Halo, selamat malam Bu Siska. Iya, Bu Siska Halo. saat ini tinggal di Surabaya dan aktivitas beliau sehari-hari sebagai dosen di bidang teknologi pangan. Wah, luar biasa sekali ya. Dan beliau juga aktif sebagai fasilitator latihan rohani pemula. Wah, luar biasa.
Ibu Siska, apakah sudah siap, Ibu? Sudah. Oke, boleh silakan. Ya, saya terima kasih Bu Agusta untuk pengantarnya. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah muncul? Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, saya Siska. Malam hari ini kita akan belajar bersama begitu ya dari latihan doa jalan hati langkah ke-6 bagian 2. Kristus tinggal dalam diri kita. Kalau bulan lalu kita belajar bagaimana kita tinggal bersama Yesus, hari ini kita mau melihat atau mau menyadari bagaimana Kristus tinggal di dalam diri kita. Kalau kita flashback dari langkah-langkah yang sudah kita lalui, dari langkah pertama, langkah kedua pada mulanya adalah kasih, ada langkah kedua, 3, 4, 5, dan saat ini kita sampai di langkah ke-6, bagian kedua, Kristus tinggal di dalam diriku. Nah, kalau di apa namanya, di alurnya The Way of the Heart, di sini dikatakan untuk hidup, bagaimana kita hidup Kristus tinggal dalam diriku sehingga membuat aku menjadi hidup. Nah, langkah ini eh, di buku juga sudah disebutkan. Tadi saya sempat ketika mendengarkan sharing begitu ya, saya mendengarkan sharing dari Pak Gary. eh, itu sebenarnya bacaan yang akan kita apa namanya akan kita gunakan pada malam hari ini. Malah sudah mendoakan lebih dulu. Nah, pada langkah ini kita akan memulai dari Allah mengasihi kita meluap-luap. Kita menyadari dan percaya bahwa Allah itu mengasihi kita meluap-luap. Allah memberikan cintanya dengan totalitas sehabis-habisnya melalui wafat Kristus di salib karena cintanya pada manusia. Tetapi tidak berhenti saat itu saja. Kalau Kristus wafat di salib mungkin hanya sekali ya Bapak Ibu di 2000 tahun yang lalu, tetapi keinginan Kristus untuk tinggal di dalam hati manusia, hati kita semua itu berlangsung terus-menerus, tidak hanya saat itu saja. Dan itu Allah menunjukkan itu berkali-kali dalam keseharian kita dalam wujud-wujud yang lain, meskipun kita tidak bisa melihat seperti 2000 tahun yang lalu. Nah, kita percaya untuk itu. Bentuknya seperti apa? Karena Allah ingin tinggal di dalam hati kita, itu menunjukkan bahwa Allah menawarkan sebuah relasi. Allah mau tinggal di dalam hati kita, tetapi juga Allah menawarkan sebuah relasi yang relasi itu bersifat dua arah. Relasi itu bersifat dua arah. Jadi kalau Allah mau tinggal itu masih satu arah. Tapi di sini Allah menghendaki relasi itu bersifat dua arah. Bagaimana kita menanggapi tawaran Allah itu. Bentuknya seperti apa? Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Jadi ketika Allah sudah menawarkan diri untuk mengasihi kita, Allah juga menawarkan kalau kita mengasihi Allah, mengasihi Yesus, Ia juga akan hadir, akan mengasihi kita, dan akan datang kepada kita dan diam bersama-sama dengan diri kita. Nah, ini yang menjadi janji Allah sendiri kepada kita. Bentuknya seperti apa relasi dengan Allah? Kalau di sini disebutkan, kalau kita menuruti firman-Nya, maka Bapakku akan mengasihi dia. Jadi, firman itu yang menjadi pedoman hidup kita. Kalau kita menuruti firman Allah, artinya kita menanggapi relasi Allah itu, sehingga relasi itu menjadi bersifat dua arah, tidak lagi hanya satu arah.
relasi itu diwujudkan dalam hubungan akrab yang istimewa dengan Kristus melalui Ekaristi. Nah, ini bentuk Allah memberikan dirinya, Allah memberikan konfirmasi berulang-ulang bahwa Ia mencintai kita dengan sehabis-habisnya, dan Ia juga ingin tinggal di dalam hati kita dalam bentuk Ekaristi, dalam wujud perayaan Ekaristi. Ya, ini yang menjadi wujud nyata Allah ingin tinggal dalam hati kita yang dikonfirmasi berulang-ulang. Dalam perayaan Ekaristi, Kristus datang kepada kita melalui tubuh dan darahnya, hadir dalam bentuk tubuh dan darahnya. Kemudian membentuk hati kita menjadi seperti hatinya, sehingga kita dapat bertindak seperti Dia. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Allah mencintai kita, memberikan dirinya kepada kita melalui tubuh dan darahnya, kemudian Ia ingin membentuk hati kita seperti hatinya. Sehingga dengan begitu kita dapat bertindak menggunakan atau seperti hatinya, bertindak seperti Dia. Nah, ini adalah hubungan akrab yang istimewa dengan Kristus. Tidak hanya itu saja. Kalau ini tidak hanya berhenti pada perayaan Ekaristi, tetapi dari perayaan Ekaristi ini, kita juga dipanggil menjadi roti bagi dunia. Kalau secara fisik begitu ya, Ekaristi yang kita terima itu dalam bentuk hosti, roti dan anggur. Nah, roti dan anggur itu sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Tetapi ini relasi itu juga tidak berhenti di situ. Kita juga dipanggil menjadi roti bagi dunia. Maksudnya seperti apa? Nah, ketika menyiapkan punta malam ini, saya teringat dengan buku dari Henry Nouwen. Diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan. Kalau saya pernah membaca ini, apa ya istilahnya spiritualitas Ekaristi kalau tidak salah namanya. Nah, ini dari Henry Nouwen, pengalaman Henry Nouwen sebagai seorang imam, kalau membagikan hosti, roti, tubuh Kristus itu kan diambil, kemudian diberkati, dipecah, dan dibagikan. Kalau Romo dalam perayaan Ekaristi akan memberikan hosti dengan proses seperti itu. Nah, apakah yang dilakukan pada hosti ini juga itu berlaku kepada kita? Kalau tadi di depan kita juga dipanggil menjadi roti bagi dunia. Nah, kita juga diambil, diberkati, dipecah dan dibagikan. Diambil itu artinya kita diambil, dipilih oleh Allah, dicintai oleh Allah, menjadi pribadi yang dikasihi. Kita diambil, dipilih menjadi pribadi yang dikasihi. Kemudian setelah dipilih, kita juga diberkati. Kalau diberkati ini bahasanya benedicere, artinya bene itu baik, dicere berbicara. Berbicara baik, berbicara hal-hal baik tentang diri kita. Ketika kita diberkati, Allah berbicara hal-hal baik tentang diri kita. Maksudnya adalah Allah memberikan peneguhan kepada kita bahwa kita ini adalah pribadi yang dikasihi. Pribadi yang dikasihi, bagaimana sih ketika apa ya? Mungkin Bapak Ibu yang punya putra-putri misalnya mau berangkat ke sekolah, biasanya kan memberikan berkat di dahinya. Tentu Bapak Ibu juga memberikan doa-doa baik untuk putra-putri Bapak Ibu misalnya. Atau mungkin ada yang merantau, memberikan berkat sebelum berangkat. Itu kan juga bentuk doa Bapak Ibu. Semoga studinya lancar atau apapun yang Bapak Ibu doakan untuk putra-putri Bapak Ibu. Begitu juga dengan Tuhan ketika kita diambil, kemudian diberkati. Diberkati artinya kita juga diteguhkan bahwa kita adalah pribadi yang Dia kasihi. Sehingga Allah itu memberikan hal-hal baik untuk kita. Kemudian setelah diberkati, dipecah, dipecah itu artinya dipecah-pecah dalam berbagai peran. Misalnya Bapak Ibu di sini ya dalam keluarga sebagai suami, istri, sebagai orang tua, mungkin juga di tempat kerja ada peran, entah itu sebagai apapun, guru, staf,
karyawan atau usaha sendiri, kemudian mungkin di pelayanan di gereja, di komunitas berperan sebagai apa, kita dipecah-pecah dalam berbagai peran. Nah, dipecah-pecah itu artinya di sana setelah dipecah-pecah, kemudian kita apa yang Allah berikan itu kita bagikan lewat peran kita masing-masing. Kita juga diajak untuk memberikan diri kita lewat peran itu. Seperti Allah memberikan diri kepada kita, memberikan diri dengan sehabis-habisnya kepada kita, kita juga setelah diberkati diajak untuk memberikan diri lewat peran kita masing-masing. Dan peran itu tidak, misalnya mungkin peran pasti banyak ya, peran sebagai orang tua di keluarga, kemudian di tempat kerja, di komunitas, peran masing-masing peran. Tidak berarti dengan banyaknya peran, oh aku di keluarga misalnya ada 5 peran, berarti 20% saya di keluarga, 20% di komunitas, 20% di tempat lain. Secara matematika seperti itu, tetapi eh, apa ya, prakteknya tidak seperti itu. Kita diajak untuk memberikan diri 100% di keluarga, 100% di komunitas, 100% di tempat kerja. Jadi, kita dipecah-pecah untuk memberikan diri kita secara total lewat peran masing-masing. Kemudian, nah, dengan dibagi-bagi, itu nanti akan menjadi jelas bahwa kita ini dipilih, diberkati, dan dipecah-pecah. Karena apa ya, dengan dibagi-bagi ini, buah dari apa yang kita bagikan itu yang menjadi konfirmasi bahwa oh kita dipilih, diberkati dan dipecah-pecah. Tidak apa ya, tidak hanya berhenti pada dipilih, diberkati, tetapi dipecah-pecah kemudian dibagi dan menghasilkan buah yang baik bagi sesama kita. Nah, kalau melanjutkan dari sini ya, menjadi buah yang baik, menghasilkan buah yang baik. eh, Bentuk perayaan Ekaristi ini menjadi salah satu cara kita untuk selalu melekat dengan Allah. Melekat dengan Allah, eh, apa ya, Allah sendiri sudah menawarkan diri dalam bentuk Ekaristi, kita menanggapi dengan mengikuti perayaan itu dan memaknainya dalam hidup kita sehari-hari. Itu salah satu cara kita untuk melekat dengan Allah. Nah, panggilan itu tidak hanya berhenti sampai di sini, ini dikonfirmasi atau ditegaskan dengan kitab suci dari Yohanes 15 tentang pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini sudah cukup jelas disampaikan bahwa Yesus itu pokok anggur, kita rantingnya. Ranting itu hanya bisa hidup kalau ranting itu melekat pada pokok anggur. Dia hanya bisa berbuah kalau itu melekat pada pokok batangnya, pokok anggur. Karena kalau dari mungkin pelajaran gitu ya, nutrisi dari yang dapat digunakan oleh ranting itu hanya berasal dari pokok anggur, sehingga dia hanya bisa hidup kalau melekat. Nah, begitu juga dengan kita. Kita hanya bisa hidup dan berbuah kalau kita melekat pada pokok anggur. Kemudian, kalau di luar Yesus tanpa melekat, itu kita tidak apa ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tidak dapat menghasilkan buah. Nah, kalau dari bacaan, kalau Bapak Ibu membaca lengkap, ketika kita tidak berbuah, maka ranting itu akan dibuang dan kemudian dibakar. Artinya kita tidak lagi menghasilkan buah dari apa ya, keseharian kita. Bentuknya seperti apa? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 10, tinggallah dalam aku, tinggallah dalam kasihku. Jadi ini sebuah rangkuman begitu ya, rangkuman
Ini sebenarnya ayatnya cukup panjang, tetapi kalau dirangkum, tinggal di dalam aku, kita dipanggil untuk tinggal di dalam Yesus, dan kemudian tinggal di dalam kasih-Nya. Bentuknya seperti apa? Tinggal di dalam Yesus itu eh, dengan merenungkan firman-Nya. Lewat merenungkan firman-Nya, kita bisa melihat dan mendengarkan Dia dalam Injil. Kemudian, selain itu, mengenali suaranya di tengah kebisingan yang mengelilingiku. Kalau Bapak Ibu membaca bacaan harian begitu ya, mungkin tidak hanya sebatas membaca, tapi juga memaknai atau kemudian melihat kembali mana peristiwa hidupku yang relate dengan bacaan tadi. Mungkin juga menemukan Tuhan dalam peristiwa hidupku. Mungkin juga dengan begitu kita bisa menjadi lebih apa ya, lebih peka begitu ya, lebih peka dengan suara Allah bahkan dalam kebisingan yang mengelilingiku. Kebisingan ini misalnya dengan banyaknya pekerjaan, entah itu di pekerjaan atau hal apapun yang dipikirkan di rumah, di komunitas, dengan banyaknya yang tugas yang cukup menumpuk, kita masih bisa mengenali suaranya. Atau bahkan juga dengan banyaknya hal-hal yang apa ya, bertentangan gitu ya, bertentangan dengan apa yang sudah kita lakukan, kita masih bisa mengenali suaranya. Kita jadi tidak tersesat kalau kita tuh sebagai domba, kita masih kenal dengan suara gembala kita. Jadi kita tidak tersesat gitu ya. Kita masih ada suara yang kita ikuti. Nah, dengan apa ya? Mendengarkan Tuhan dalam bacaan-bacaan, kita akan lebih sering kalau kita misalkan ketemu dengan orang baru begitu ya. Kalau masih pertama kali mungkin baru kenal, oh ini suaranya seperti ini. Tapi kalau semakin sering bahkan tanpa melihat pun kita tahu, oh ini ibu ini atau bapak ini. Kita lebih apa ya? Jadi lebih kenal gitu ya suaranya. Beda kalau masih baru pertama kali ketemu. Oh ini siapa sih kok? Misalkan baru pertama kali kenal ini siapa kok? Belum belum pernah mendengar suaranya. Tapi semakin sering ngobrol, semakin sering berinteraksi, ketika tanpa melihat pun, ketika ada suaranya, kita bisa mengenali suaranya. Nah, saya membayangkan seperti itu ya, ketika kita berrelasi dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, kalau semakin sering kita berinteraksi, berrelasi dengan Tuhan, memberikan waktu, meluangkan waktu untuk Tuhan, maka dengan begitu kita juga akan menjadi lebih mudah mengenali Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Kemudian, tinggal dalam Tuhan itu juga bisa dilakukan dengan tinggal dalam persekutuan dengannya. Tinggal dalam persekutuan, menjalin persekutuan yang dalam seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Nah, persekutuan ini bisa personal, bisa antara aku dan Tuhan secara pribadi, tetapi juga bisa seperti ini. Persekutuan dalam sebuah komunitas ketika kita berjalan dengan teman-teman seperjalanan dengan tujuan yang sama, menjalin relasi yang lebih dekat dengan Tuhan, itu juga akan membantu kita menjadi seperti ranting yang melekat pada pohon anggur. Kita jadi lebih mudah melekatkan diri kita pada pohon anggur itu. Mungkin kalau sendiri itu kan biasanya itu ada kata-kata seperti ini. Kalau ingin cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Ya, apa ya? Mungkin kalau dalam berjalan sendiri, kita akan lebih mudah mengenali pola-pola relasi kita dengan Tuhan. Tetapi ketika dalam sebuah komunitas, kita akan diperkaya dengan pengalaman teman-teman kita dalam satu komunitas, pengalaman relasi mereka dengan Tuhan, pengalaman perjumpaan mereka dengan Tuhan, yang mungkin sangat berbeda dengan pengalaman kita. Dan itu juga memperkaya kita dan apa ya, membuat kita jadi lebih mudah melekat dengan pokok anggur itu. Kemudian kita juga membiarkan diri kita diubah olehnya. Dan ini juga membutuhkan rahmat Tuhan juga
membutuhkan keterbukaan diri kita. Mungkin kalau kita merasa masih belum, apa ya, bagaimana sih terbuka dengan Tuhan yang mengubahku, ya kita perlu memohon rahmat kepada Tuhan, memohon rahmat supaya aku menjadi lebih terbuka untuk diubah oleh Tuhan sendiri. Melalui Ekaristi, Allah membentuk hati kita seperti hatinya, sehingga dapat bertindak seperti Dia. Nah, kita dalam hal ini juga diundang untuk eh, apa ya, terlibat dalam Ekaristi, Ekaristi di mana Allah sendiri memberikan dirinya kepada kita. Allah mau tinggal dalam hati kita, kemudian Allah mau membentuk hati kita seperti hatinya, sehingga kita dapat bertindak seperti Dia. Maka lewat Ekaristi ini adalah bentuk diri kita yang menjadi lekat dengan Allah sendiri, di mana Allah yang mau tinggal dan mau mengubah diri kita. Tentu di sini juga membutuhkan keterbukaan diri kita untuk aku juga mau diubah oleh Allah sendiri yang hadir dalam diriku. Nah, ini nanti untuk panduan latihan doa. Kalau dalam buku em, untuk latihan doa nanti akan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar. Untuk panduan latihan doa nanti eh, hampir sama dengan panduan sebelumnya, akan ada persiapan, penyadaran diri, hadir di hadapan Allah. Ini cukup penting, doa persiapan ini, persiapan di mana aku menyadari diriku saat ini, posisiku saat ini, kemudian apa ya, menyadari diriku bahwa percaya bahwa diriku hadir di hadapan Allah. Aku memberikan diriku hadir di hadapan Allah. Kemudian memohon rahmat keterbukaan hati untuk tinggal dalam Yesus. Ini juga penting, memohon rahmat keterbukaan hati untuk tinggal dalam Yesus, supaya dengan rahmat tersebut kita juga bisa tinggal dalam Yesus. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pengajaran Yesus dari kitab suci tentang pokok anggur yang benar. Nah, ketika mendengarkan pengajaran ini, apa ya, Bapak Ibu juga dapat sambil membayangkan, membayangkan bagaimana peristiwa yang terjadi di dalam eh, pokok anggur yang benar tadi. Kemudian setelah mendengarkan pengajaran, mungkin juga dalam proses mendengarkan ini ada ayat atau kata-kata yang tertarik atau relate dengan diriku atau hidupku atau apa yang aku alami belakangan ini, itu juga apa ya, diingat atau apa ya, ya diingat, dibawa terus. Kemudian itu juga bisa dibawa dalam bercakap-cakap dengan Yesus tentang perasaan, pikiran, atau pengalaman apa yang muncul saat mendengarkan pengajaran tadi. Jadi mungkin selama bercakap-cakap, selama mendengarkan pengajaran, muncul perasaan apapun itu, kemudian pikiran-pikiran yang muncul, atau bahkan pengalaman-pengalaman yang muncul, bisa disampaikan saat bagian ini. Sampaikan kepada Tuhan Yesus tentang apa yang aku alami. Kemudian yang terakhir, mengungkapkan syukur atas pengajaran dan rahmat yang diterima, kemudian memohon bimbingan untuk membangun niat baru. Ya, kita perlu mensyukuri rahmat-rahmat yang kita terima dan kemudian memohon bimbingan untuk membangun niat baru. Atau apabila dalam proses ini Bapak Ibu sudah ada niat baru, ya bawalah kepada Tuhan, persilakanlah kepada Tuhan, Tuhan ini niat baruku, berkatilah dan bimbinglah dalam perjalanan untuk membangun niat baru ini. Kemudian ini untuk nanti pertanyaan refleksi yang akan kita renungkan selama proses. Sudahkah aku memberi ruang bagi Yesus untuk tinggal dalam diriku? Sudahkah? Ya,
dalam hal apapun, apakah aku sudah memberi ruang bagi Yesus untuk tinggal dalam diriku. Ini mungkin tidak melulu hanya dalam bentuk perayaan Ekaristi atau ya kehidupan sehari-hari, bisa juga dari hal-hal yang sudah apa ya, sudah sering kita lakukan. Apakah kita sudah memberi ruang bagi Yesus untuk tinggal? Kemudian yang kedua, berapa lama waktu yang kuhabiskan setiap hari bersama Dia untuk berdoa dan merenungkan firman-Nya. Artinya di sini pertanyaan ini untuk kalau kita lihat dari eh, pertemuan sebelumnya, dari bulan sebelumnya, persahabatan itu kan dapat terjalin kalau kita meluangkan waktu dengan sahabat kita untuk apa ya, sekedar bercakap-cakap, sekedar apapun itu yang diobrolkan, sekedar apa ya, bersama-sama untuk menghabiskan waktu itu. Nah, di sini juga ditanyakan berapa lama waktu yang kuhabiskan setiap hari dengan Yesus untuk berdoa dan merenungkan firman-Nya. Ya, berapa lama waktu yang kita luangkan untuk sahabat kita, untuk Yesus sendiri, untuk bersama Dia, untuk menjalin relasi dalam bentuk doa dan merenungkan firman-Nya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Ekaristi membantuku untuk tinggal dalam kasih-Nya. Artinya kita di sini juga diajak terlibat dalam Ekaristi, kemudian dari Ekaristi yang kita ikuti, apakah Ekaristi itu membantuku untuk tinggal dalam kasih-Nya dan belajar memberikan diri. Atau Ekaristi itu hanya sebatas, ya sudah itu rutinitas harian saja, tidak memberi makna apa-apa dalam diriku. Yaitu nanti yang akan kita refleksikan dalam latihan doa pada malam hari ini. Iya, mungkin dari saya, pemaparan dari saya sampai di sini. Ibu Agusta nanti sebelum lanjut ke latihan rohani, latihan doa, apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Luar biasa ya. Jadi setelah ini kita mungkin bisa langsung berefleksi bersama-sama dulu. Ya, nanti biar mungkin waktu refleksinya bisa agak lebih panjang untuk direnungkan dan setelah itu bisa di-sharingkan bersama teman-teman. Oke, baik, terima kasih Bu Augusta. Kita akan memulai refleksi kita. Sebentar. Ya, saya akan sharekan panduan tadi ya. Apakah mungkin bisa dibantu untuk musiknya? Mbak Siska, tolong share screen dulu, stop dulu. Ya, ini saya akan share audio. Untuk dipandu, apakah suaranya sudah terdengar? Suara saya sudah cukup terdengar jelas Jelas. dengan musiknya. Oke.
susah. Si duduk kita. Kita sadari nafas kita. Kita sadari kita hadir di hadapan Allah. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, malam hari ini kami hadir di hadapan-Mu. Berilah kami rahmat dan bukaan hati untuk tinggal di dalam Engkau. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.
Mari kita sadari perasaan-perasaan yang muncul, pikiran-pikiran yang muncul, atau ada satu dua kata kalimat yang membuat kita tertarik, dan mungkin juga ada pengalaman yang muncul. Mari kita lakukan segala perasaan yang muncul, pengalaman, dan juga yang muncul, kita bawa untuk kita sampaikan kepada Yesus.
kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas pengalaman yang telah kita terima dan juga rahmat-rahmat yang kita alami. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk dapat yang baru. Atau jika sudah tumbuh niat yang baru, kita bawa dan kita persembahkan itu kepada Tuhan. Dan berapaan sekarang dan Amin. Baik, Bapak Ibu, setelah ini kita akan masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nanti bisa saling sharing pengalaman-pengalaman ketika tadi sambil berkontemplasi seperti itu. Sebelum kita masuk ke kelompok kecil, kita akan berdoa litani bagi pendengar terlebih dahulu. Nanti sambil di dalam kelompok, nanti boleh sambil dipilih salah satu teman untuk jadi jubir gitu ya. Nanti setelah itu kita akan saling sharing, barangkali ada satu atau dua kelompok yang berkenan untuk sharing pengalaman ketika diskusi dalam kelompok. Kalau tadi sudah bapak-bapak, mungkin ada yang berkenan untuk ibu-ibu litani bagi pendengar? Saya bersedia. Silakan Ibu Lili. Terima kasih.
Itani bagi pendengar. Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan, suara di tengah malam, di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. dengarkanlah Dengarkanlah kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Dengarkanlah kami. Pendengaran yang tidak menghakimi. dengarkanlah kami. Dan keingintahuan seorang anak. dengarkanlah kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkanlah kami. Sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkanlah kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkanlah kami. Penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkanlah kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap menjadi misteri. Dengarkanlah kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah kami. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta dan rendah hati. Dengarkanlah kami. Kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji syukur pada Amin. Bapak Ibu, setelah ini akan masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. Pak Robin sepertinya sudah siap membantu Pak untuk masuk ke breakout room. Teman-teman nanti bisa sharing-sharing dan memiliki waktu 25 menit untuk saling bercerita. Silakan Pak Robin. Ya, silakan, itu breakout room-nya sudah dibuka, nanti tinggal join.